JK keluar resep baru lagi. Ayo kita bikin. Tapi kali ini gue udah siap karena akhirnya gue udah beli semua bahannya waktu gue di Korea kemarin. Ini cham sauce yang gue gak pernah ketemu. Ini budak mayo. Ini setahu gue ada di Indo sih, cuman agak susah nyarinya, perlu PO dulu atau gimana. Yaudah langsung aja kita bikin. Siapa tahu di like Ian. Jongkook. Jadi ini tuh sebenarnya bukan resep baru, tapi resep makguksu yang kemarin cuma di-upgrade lah versi dia jadi yang lebih enak gitu loh. Kali ini tidak pecah. Sebenarnya gue emang pengen remake lagi sih resep ini karena gue udah beli bahannya di Korea dan pas banget JK langsung ngeluarin resep yang versi lebih detailnya lagi nih. Jadi kita coba yang otentik rasanya gimana sih. Nah terus gue kepo kan cobain cham sauce rasanya kayak apa. Agak kayak kecap asin tapi rasanya lebih balance, ada asam dan manis. Sebenarnya ya kalau ada bahan ini resep tuh gampang banget, cuma tinggal cemplung-cemplung ke mangkok terus langsung aduk-aduk jadi. Cuma ya di Indo PR aja nyari bahannya, apalagi yang nggak tinggal di Jakarta. Terakhir masukin bawang putih sama bombay yang udah dicincang halus secukupnya aja kalau kata JK. Kalau nggak suka boleh di skip. Udah tinggal aduk rata, sausnya udah jadi cuy, kayak gitu doang. Buat mie-nya nggak kalah simple. Ini kita pakai mie soba, buckwheat noodle gitu. Udah tinggal kita rebus sampai mateng 4 menitan 5 menitan. Terus kata JK yang paling penting itu bikin mie-nya tuh sedingin mungkin. Makanya di situ kalau kalian lihat gue pakai es batu segede gaban. Supaya apa? Supaya mie-nya nggak lembek, supaya dia tuh kenyal dan teksturnya tuh makin seru. Pastiin udah nggak ada bagiannya hangat lagi. Terus udah kalian buang airnya, campur sama saus secukupnya aja. Terakhir tuang kimjaban atau rumput laut. Sudah jadi. Kalau yang ini gue yakin banget ini persis sama bikinannya JK. Tuh gue beli semua bahan di Korea beneran. Terus dia kasih resepnya super detail gitu kan. Yang kemarin sih menurut gue lumayan enak, tapi yang ini kita cobain aja ya. Apakah akan lebih enak? Nyaris gue tiup. Dingin mbak. Gue ngerti kenapa JK suka banget. Gue pikir bakal berminyak banget, tapi enggak. Dia seger, dingin, chewy, dan di Korea tuh sekarang lagi panas banget. Jadi kalau dia makan tiap hari gue ngerti banget sih. Seger. Di Indonesia kan juga panas banget tuh. Jadi sekarang juga perfect banget sih makannya. Kalau dibanding sama resep yang gue bikin kemarin yang terakhir itu, sebenarnya nggak beda jauh. Cuman ini menurut gue lebih versi lebih perfect, lebih balance-nya gitu loh. Tapi kalau kalian mau recook pakai resep gue yang kemarin, boleh banget, lumayan mirip rasanya. Cuma menurut gue yang penting itu mie-nya tuh bener-bener kayak tadi sih, harus dingin banget. Soalnya kemarin gue cuma sekedar aja mie-nya tuh terlalu lembek. Kalau yang ini bener-bener chewy banget, pas banget, kenyal, enak. JK termantap. Ayo kita bikin lontong sayur. Ternyata bikinnya nggak sesusah itu, tapi enaknya gila banget sampai gue makan 3 hari berturut-turut. Buat sayur gue sukanya pakai labu Jepang, wortel, kacang panjang dan terong dipotong ukurannya kurang lebih sama. Sayurannya bebas, boleh ganti sesuka kalian. Sekarang ke bumbu, geprek lengkuas dan serai, remas daun salam, potong kasar terus masukin blender bahan-bahan untuk bumbu halus. Tuang air dan minyak, halusin. Langsung kita tumis pelan-pelan sampai kering terus tuang air. Didihin terus masukin sayurannya dari yang paling lama matang dulu yaitu labu dan wortel. Tunggu bentar terus gue langsung masukin kacang panjang dan terong barengan karena gue suka terongnya agak lembek. Bumbuin terus kalau sayurnya udah mateng, masukin santan dan tahu. Masak bentar lagi and you're done. Buat plating, gue bakal pakai piring cantik Luminark yang gue dapat dari promo tebus murah Indomaret. Caranya tinggal belanja minimal 100.000, pilih piring dan mangkuk yang kalian mau dan bayar di kasir deh. Buat non-member harga 35.000, tapi buat member Indomaret Point jadi 25.000 aja. Piringnya ini microwave safe, heat resistant dan fridge safe juga. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan meriahkan koleksimu bersama Indomaret. Jangan salah lo pada, ini makanan kesukaannya Lisa nih. Sate enak. Sate enak gak tuh? Lisa aja suka sama makanan lokal. Masa kita enggak? Tenang, yang gue bikin cuma butuh 4 bahan tapi rasanya tetap Gila banget. Langsung ambil paha ayam, kita potong kecil-kecil. Jangan lupa jeruk nipis juga kita potong. Ini bahan rahasia yang bikin nampol. Sambal terasi dari Red One yang kebetulan lagi ada paket spesial kemerdekaan. Ada paket merdeka yang super lengkap dan puas, dapat macam-macam sambal plus gratis mangkok. Terus ada juga paket 17-an yang harganya 17 ribuan aja. Langsung tuang sambal terasinya ke ayam barengan sama kecap manis dan jeruk nipis. Selesai. Bawang merah dan cabai yang gue tambahin di video ternyata gak penting, jadi di skip aja ya. Marinasi selama mungkin biar meresap terus tinggal ditusuk sate. Pakai api sedang, masukin satenya dan siram sisa saus. Tunggu udah matang baru balik dan siram lagi sausnya. Ambil nasi hangat, tata sate, tambah lagi sambal terasi, hias, and you're done. Serius ini sate juicy, seger, dan harum banget. Kombo terasi sama kecapnya itu loh. Untuk bumbu yang sesimpel itu, ini dewa banget rasanya, wah. Bisa check out di marketplace mereka ya. Kulineran di Myeongdong kak. Oke, kita lihat berapa banyak duit yang gue habisin buat jajan di Myeongdong. 얼마예요? Sini rame banget, kita lagi di Myeongdong. Baru mulai jalan udah ada jajanan aja. Sini ada jeruk. Orange juice 한 잔. 얼마예요? Nadia Shi. 몇 개 드릴게요, 반대. 하나. 하나요? 하나? 네. 야, 맛있게 드세요. 팔아주세요. Chef Renata approves. manis banget, seger banget. Nggak pakai apa-apa, manis banget gue.
Guys, tebak apa yang gue temukan di Korea? Mishwe. Harganya di sini 30.000 guys, satu biji. Mohon maaf, ini walaupun tampangnya biasa tapi wanginya menggoda banget. Jadi kita langsung pesen. Nih, 감사합니다. Ini tuh tok sama keju tuh dipakein kayak semacam susu gitu. Panas nih, panas nih. Enak. Hendy beli tayat. Asli tuh, tip dulu. Garing. 40.000. Oh, lebih oke lah. Ada lobster with cheese guys, kepo. 얼마예요? 2만 원. 하나 주세요. Mohon maaf, mahal banget, 200.000 guys, cuma sekecil itu. Mungkin harganya 200.000 karena ada mesin canggihnya nih guys. Terus tahu nggak ini kenapa gue pakai Kemyongdong? Karena ini celananya anti copet guys, ada resletingnya, sabar nih. Nih, duit gue di sini semua, jeng, mantap. Celana anti copet, Adidas. Tidak di-endorse. Nih, tuh, 감사합니다. Kita coba lobster 200.000 ini. Apakah worth it 200.000? Tapi kalau di PU pas dibilang agak gede juga sih. Tapi gue nggak tahu apakah harganya worth it 200.000. Enak sih. Tapi gue nggak tahu apakah worth it 200.000. 100.000 lah, 200.000 agak lebay. Tapi enak. Nyuapin Nadia. Iya kan? Kayak lo agak merasa apakah 200.000 worth it? Bumbunya enak. Bumbunya enak ya. Udangnya juga juicy. Udang lobsternya juga juicy. Kalau udang harganya kayak jadi 20.000 gitu. Agak nggak worth it tapi enak kok. Tuh ada steak, ada taiyaki lagi, ada wah kulit bebong guys. Wow. Itu ceker ayam, yang ini kulit bebong. Wah kulit bebongnya terbakar. Karena gue kurang suka kulit bebong, Nadia yang cobain. Oh crispy. Wah. Gimana? Mantap? Dulu sih mapo nih. Kalau kata JK artinya enak. Udah bau. Oh gitu. Mantap. Ada hotdog 한 개, mandu 한 개. Yang ini 20.000, ini dapat 3, tapi segede banget sih ini, liatin satu jari gua. Ini 40.000. Lihat ini mandunya glistening. Hotdognya kurang enak, mandunya dewa. Ini grilled scallop pakai cheese, satunya 10.000 won, berarti 100.000. Itu dikejuin guys scallopnya. Wow. Without you. Garlic butter scallop. Scallopnya worth it itu. Apple jus pomegranate. Asam, tapi seger banget, sangat dibutuhkan. Habis makan berlemak dari tadi ini seger banget, wah. Karena tteokbokki yang tadi nggak enak, jadi main dibeli lagi. Kalau hotdog yang tadi kan nggak ada isinya, yang ini ada isinya nih. Garing, empuk, ada isinya. Dewa. 얼마예요? 네, 하나 주세요. Lihat ini astaga. Jadi isinya tuh ada bawang bombay, kimchi, keju, habis itu dibungkus pakai besan. Buset ini mah kolesterol. Oh, dikecapin. Pasti berasap banget. Tidak baik dimakan setiap hari, tapi kalau sekali-sekali enak. Gue pernah coba bikin tanghulu dan gagal, jadi mari kita coba yang berhasil kayak apa. Tanghulu mahal sih, ini 50.000 tapi lumayan gede lah, ini lebih panjang dari muka gue. Coba, garing atau tidak? Garing sih, tapi pendapat gue tetap sama. Kemanisan gue nggak bisa makan. Gue lebih suka yang podo. Lebih duhi. Kalau kalian suka manis silahkan, tapi aduh gue bener-bener nggak mampu. Bukan street food namanya kalau nggak pakai tteokbokki sama gimari. Gue pengen beli gimarinya, tapi gue cuma pengen pakai saus tteokbokkinya, terus dibolehin dong. Gue pikir nggak boleh. Odengnya ngambil sendiri, lucu banget. Wah, bahagia banget gue. Kamsahamnida. Ini dia tteokbokkinya, nggak kalah kan sama yang gue bikin. Hehe. Apakah lebih enak daripada yang gue bikin? Menurut gue selevel. Dia bilang tteokbokkinya kenapa? Jual mahal gue. Nah, jangan gitu Gak dong. ngomong. Ayo dong. Enak kamu yang Alex. Iya, katanya enakan punya gue guys. Soalnya yang ini jujur emang agak hambar. Jadi resep gue jangan dikacangin, bikin guys. Beneran loh, seenaknya di Korea loh, seenaknya di Myeongdong loh. Udah kenyang, nggak sanggup ngunyah lagi. Jadi kita cleansing dulu pakai jus strawberry. Seger banget, astaga. Wajib banget sih pesan jus-jusan kayak gini, apalagi habis minyak-minyakan. Udah jam 10 lewat, udah kenyang banget, jadi saatnya pulang. So, see you next time. Ayo kita bikin
Udang lilit bihun, super garing dan nagih plus cuma butuh 4 bahan. Tapi gue belanja dulu berhubung stok masak udah menipis. Ternyata di Alfamart lagi ada promo beli 1 gratis 1 Heinz Indonesian Gourmet Chili 125 gram. Langsung gue check out karena kepo, kata temen gue enak. Pertama kita rendam dulu bihunnya sebentar. Buang kepala dan kulit udang terus kerat bagian dalamnya supaya pas digoreng gak terlalu menciut. Ambil tepung bumbu serbaguna, tambahin telur dan aduk. Boleh tambah air dikit kalau masih terlalu kental. Pastiin adonannya gak terlalu cair ya. Tuang udangnya, aduk rata, terus tinggal lilitin aja bihunnya. Tapi kalau terlalu ribet, boleh banget bihunnya digunting dulu, baru ditempelin ke udang kayak gitu. Jadi jauh lebih cepet. Tinggal goreng di api sedang sampai garing dan kemasan. Untuk cocolannya, it has to be Heinz. Tomato kecapnya itu saus tomat tanpa pengawet. Terus ada Indonesian Gourmet Chili dengan romengo yang pedas. Jadi seger dan komplement rasa si udang. Dagingnya juicy, bihunnya garing, ketemu saus yang super seru. Lagi parah sih. Bikin gue gak bisa berhenti ngunyah. Yuk, pokoknya kalian cobain aja di sekarang. Iye, gue tahu lo pada ngiler. Seperti biasa, gue juga ngiler lihat menunya Mamang Rafael. Ayo kita bikin seblak mie nyemek. Kerupuk sama mie udah dibeli, kita gas bikin. Cikurnya gue pakai segitu, boleh lebih boleh kurang. Potong kasar dulu, baru ulek sampai halus. BTW gue bikin 2 porsi, makanya kelihatan banyak. Optional tapi gue pakai sawi sama tomat biar makin nikmat. Terakhir telur, kocok aja. Bumbu halusnya tumis dulu sebentar, baru masukin air. Cemplung kerupuk sama tomat, rebus sampai kenyal. Ngikut Mamang Rafael, gue pakai mie lemonilo soto koya. Dia turun harga jadi 5 ribuan aja. Terus rasanya nendang dan lebih sehat. Terus mie-nya tuh dipanggang bukan digoreng. Langsung cemplung mie, bumbu sekalian sama sayur. Kalau airnya kurang boleh tambah lagi. Matengin terus tuang telurnya sambil diaduk pelan-pelan biar makin nyemek. And you're done. Tinggal tabur koya dan kita cicip. Dan waduh gila sih, gue gak nyangka bakal seenak ini. Gurih, wangi, sedep banget. Mie-nya lurus, panjang, kenyal, terus koya juga gurih. Ini definisi enak tapi banget. Mie lemonilo soto koyanya bisa kalian beli di Alfamart ya. Pokoknya kan wajib recook. Kenapa ya? Semua yang dimakan Mamang Rafael kelihatan enak-enak. Yang ini gampang dan udah di-spill juga resepnya. Jadi kita langsung bikin aja. Langsung kita iris daun bawang terus masukin ke mangkok bareng telur, terigu sama tepung aci. Bumbuin, tambahin air terus aduk sampai kekentalannya kayak gitu tuh. Tinggal tuang ke loyang, kalau bisa nggak usah pakai acara tumpah terus kukus setengah jam. Tunggu sampai agak dingin terus kita potong-potong. Tapi jangan terlalu tipis ya biar pas ditusuk tetap kokoh. Nah ini kita tusuk sate terus sekarang ambil telur 1 lagi buat jadi baluran. Tinggal dibalur, habis itu kalian goreng dan balik-balik sampai semua sisinya kemasan. Biar makin nampol, gue bakal pakai red one tabur rasa ghost pepper, yaitu sambal ghost pepper pertama di Indonesia. Ini cocok buat yang demen pedas ekstrim, tapi kalau mau lebih santai ada red one tabur keju bakar, yang pedasnya level 3 dan cita rasanya gurih. Nah yang gue suka dia tuh pakai resealable pouch, jadi super praktis dan bisa kalian beli di Alfamedia. Tinggal ditabur di atas and you're done. Serius, ini sih nagih parah kayak jajanan SD gitu. Yuk beli ratuan tabur dan recook sekarang juga. Mantap. Gua pengen cobain restoran langganannya BTS. Jadi tadi habis dari company lamanya Bang Tan, sekarang mau pergi ke restoran langganan mereka yang gak jauh juga dari sini. Ya ampun sedekat itu guys, cuma tinggal belok nyampe tuh sampai ada itu palangnya BTS. Buset, baru sampai udah isinya tuh Bang Tan semua gila. Masuk. Literally sejauh mata memandang isinya foto Bang Tan semua 360 derajat. Jadi ini menu di depan, ini menu yang di belakang. Kalian bisa lihat sendiri ada bahasa Inggrisnya aman. Ujung sambal. 이거 밥 있어요? 네. 밥 있어요. 그리고 흑돼지 버섯 비빔밥 하나. 감사합니다. Lucu banget tulisan menunya. Bocot bibimbapnya sudah jadi, ini nasinya kita masukin. Wow. Ini daging bebeknya sudah sampai sungguh berasap. Mantap teman-teman. Kalau pakai baju putih dikasih itu lucu banget. Ini kita pesan udah semua makanan datang nih, semua semeja full banget bunda. Ayo kita makan. Ambil daging secukupnya, taruh di lada. Jangan lupa nasi, samjang sedikit. Kata Nadia enak dan lembut. Dagingnya lembut banget. Apa? Kita siap gitu ya? Iya. Lembut banget, well seasoned. Ada ikan teri. Ini rasanya kayak teri di nasi kuning, serius jujur gue berasa kayak balik ke Indonesia. Samnya cara suga. Kayak rawit di gorengan. Kok lokal banget ya. Kita udah nyaris 2 minggu di Korea, tapi ini salah satu makanan gua yang terlahap.
Ayo kita cobain bibimbapnya. Masih berasap banget. Comforting banget sih. Combo yang enak. Enak, ini enak. I would say this is one of the enak di sini. Enak banget. Ini beneran sih salah satu makanan terenak yang gue makan di Korea so far, dan gue udah di sini seminggu lebih. Ini kita tur sedikit isinya apa aja, buset ini segala macem, foto dari segala era ada. Terus ini ada J-Hope, cakep banget di sini bunda. Ini udah bukan jam makan siang jadi udah agak sepi, tapi tuh kalian bisa lihat kan beneran di tiap sudut ada foto Bangtan bunda. Udah habis semua tuh, lihat bersih kinclong, cuma tinggal salada sisa dikit doang. Menurut gua recommended buat datang sini soalnya rasanya nggak aneh-aneh, kayak comfort food gitu ya, almost ya, agak kayak comfort food, enak, dan harganya masih agak mahal tapi lumayan make sense dibanding sama restoran Korea lain. Jadi gue ngerti kenapa BTS suka makan di sini. Ayo kita bikin Korean chicken popcorn. Lagi-lagi gara-gara Genius Kitchen jadi banyak yang request. Tapi karena gue pernah share resepnya, sekarang gue bikin versi bahan-bahan lokal, jadi lebih gampang dicari. Tapi nggak kalah enak. Ayamnya kita marinasi dulu, terus gue juga bakal pakai jamur biar teksturnya makin asik, tapi boleh banget di skip. Tambahin telur dan maizena lagi secukupnya ke ayam, balur lagi pakai maizena kering, terus kita goreng. Nggak usah sampai garing, cukup sampai matang, habis tuh angkat. Sekarang kita pindah dulu ke jamur. Tinggal kita tambahin maizena, aduk-aduk, terus goreng. Yes, ini gorengnya agak lama dan jamur itu nggak bakal terlalu crispy, tapi nggak apa-apa, kita nggak nyari crispy-nya. Nah, sekarang kita goreng lagi ayamnya, kita double fry biar dia makin garing dan crispy. Buat saus tinggal air, gula, saus tomat sama saus gochujang halal, banyak kok di supermarket. Kalian aduk-aduk dan masak sampai dia caramelize kental kayak gitu, baru kalian masukin ayamnya. Tuh, udah kayak di Korea kan? And you're done. Korean chicken popcorn versi lokalnya, tapi nggak kalah enak sama yang di Genius Kitchen. Ayo kita bikin ayam geprek sambal matah. Ini gue bilang cocok sih buat anak kos, soalnya nggak ribet, ekonomis, dan lauknya bisa sesuaikan berdasarkan budget. Pertama kita bikin sambal matahnya. Ini gue bikin versi gue ya, jadi nggak bakal plok-plok otentik kayak di Bali gitu. Masukin semua kecuali serai sama terasi, bumbuin dan kita pakein perasan jeruk nipis, terus kalian aduk rata. Gue tuh nggak suka serai yang terlalu keras dan mentah, jadi ini gue bakal tumis bentar, terus kita masukin terasi yang udah kalian potong-potong, habis itu langsung tuang ke atas sambal yang udah kalian campur tadi. Jujur li, serainya gue masak kelamaan sih sampai keriting kayak gitu, tapi nggak apa-apa kok, rasanya tetap enak. BTW gue sering banget kejadian lagi masak lauk, baru inget lupa masak nasi. Dan solusi gue tiap kali yaitu beras fukumi, soalnya nggak perlu dicuci, tinggal tuang air panas kelar, dan dia tuh beras porang jadi lebih rendah kalori. Buat ayamnya berhubung gak ada waktu, jadi malamnya udah gue marinasi duluan cuma pakai susu, garam sama lada. Tapi kalau nggak dimarinasi juga nggak apa-apa kok, tinggal balur pakai tepung serbaguna terus goreng sampai garing. Kalau mau lauknya diganti juga boleh banget pakai telur, tahu atau tempe. Karena udah gue marinasi semalaman jadi juicy banget ayamnya, tinggal tambah sambal matah, pakai nasi sama lalapan, kelar deh. Simple kan? Tapi pas cowok gue cobain ini, dia demen banget. Sebelum pada julid, gue pakai sarung tangan plastik karena tangan gue kalau kena cabai tuh langsung kebakar merah banget. Leono sing julid tak cokot kon. Canda. Cuma sesimpel tahu disiram saus, tapi dimakan bareng nasi pulen doang aja rasanya nikmat banget. Wah, ini enak banget. Janji deh, ini resepnya gampang dan murmer. Tinggal cincang bawang putih, cabai, dan daun bawang. Tahunya kita goreng dulu sampai luarnya itu mulai kecoklatan, terus kita potong memanjang kayak di video. Bawang sama cabenya kita tumis sampai harum, habis itu tuang air dan bumbu. Takarannya sesuaiin lagi sendiri biar pas. Kalau kalian pakai tahu putih yang kokoh bisa cemplung di step ini, tapi karena gue pakai tahu sutra jadi gue pisah. Tinggal tuang larutan maizena biar dia mengental. Untuk nasinya udah tau lah ya gue pakai apa. Yang pasti andalan gue sih beras Fortune yang bulir berasnya putih alami. Tuh lihat, pas mateng nasinya pulen banget. Tinggal tata tahunya di atas nasi terus siram pakai sausnya. And you're done. Jujur gue gak nyangka rasanya tuh senikmat dan secomforting ini. Fix, gue bakal sering masak ini sih. Pokoknya wajib recook, ini enak banget.